Setelah Kazama mencetak gol krusial untuk keunggulan Saseki, tentu saja seisi stadion bersorak karena Saseki beneran membalikan keadaan menjadi 4-3 bahkan di menit tambahan waktu. Di sisi lain, orang-orang juga shock nggak percaya karena raja dari Interhype musim panas dan tim favorit juara akankah tersingkir dari 16 besar. Nah, terlihat Ikaria langsung teriak kenceng banget ke Go buat cepetan lempar bolanya. Tapi agak lucu soalnya bola kena pala Marco. Ikaria malah langsung teriak ke Marco juga buat cepet ambil bolanya. Akan tetapi, semua orang terdiam tertuju ke pinggir lapangan. Karena yang shocknya, Ryozan melakukan pergantian. Dimana ternyata Ikaria yang ditarik keluar. Ikaria beneran terlihat marah banget, tapi yang mengejutkan si Marco yang malah teriak kencang dan kesal sekali. Apa yang kau pikirkan, kita sedang kalah? Kita cuma butuh serangan, gimana bisa ganti dia dari semua orang? Namun si Kato terlihat memegang erat pundak Ikaria dengan tatapan serius. Dan setelah itu, Ikaria berhenti protes, bahkan Kato langsung ngambil bola dan bilang, "Soal itu semua orang paham, justru karena itu kita perlu pergantian pemain." Yang dimana Ikaria ditarik keluar digantikan oleh Kakefu dan ternyata Ikaria merasakan sakit di kaki kirinya. Dia juga sadar pelatih Akiko sudah menyadarinya. Dia pun disambut pelatih dengan tatapan serius sambil mengucapkan pertandingan yang bagus. Lalu Ikaria pun disambut pemain yang lain juga. Nah, di lapangan, Kato langsung teriak kencang sambil memulai kembali. "Ayo, Ryozan, tidak ada waktu lagi." Tentu saja kedua pendukung saling deg-degan, Ryozan yang harus nyerang dan Saseki harus menahan di sisa waktu tersisa. Dan faktanya juga, pelatih Minakuchi di rumah sakit sedang menonton pertandingan. Yang dimana terlihat Kazama dan Sukamoto mengepung Kato di pinggir lapangan. Namun gilanya, dia berhasil lolos dan langsung melakukan crossing tepat ke arah Marco di kotak penalti tanpa offside. Di pinggir lapangan, Ikaria mengingat perkataan Mizuki yang muji kepemimpinan Kato sebagai kapten, "Tapi aku akan membuat tim kami menang, hanya itu yang bisa kulakukan." Nah, Ikaria bilang, "Itu salah, itu bukan tugas seorang kapten, itu tugas seorang striker andalan dan itu adalah tugasku." Namun sayangnya crossing Ryozan berhasil ditinju oleh Inohara dan tepat di saat itu juga wasit beneran meniup peluit tandanya akhir pertandingan. Akhirnya wasit resmi meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan dan itu juga menandakan tim Saseki berhasil menang dengan comeback 4-3. Tentu saja semua pemain Saseki di bangku cadangan sangat gembira akhirnya berhasil menang mengalahkan sang Raja Ryozan. Lalu yang mengejutkan, tiba-tiba Usui memeluk Sato dan Suzuki lalu berkata, "Kerja bagus, kalian melakukan kerja bagus." Lalu lucunya, ada Oshiba yang pengen banggain diri karena taktiknya. Tiba-tiba dia malah mengalami kram hebat. Kurusu terlihat malah nangis dan kerennya tanpa bertukar kata-kata, Kapten Mizuki dan Inohara bersalaman. Di tribun, tentu pendukung Saseki sangat terharu menangis. Ada juga yang gak percaya Saseki menyingkirkan Ryozan. Di rumah sakit, Ubukata terlihat sangat lega, tapi adik Kazama menangis dan tiba-tiba pengen meluk Ubukata. Lalu yang paling mengharukan tentu saja Ibu Sukamoto yang menangis di dalam mobil. Di sisi lain tentu saja ini hasil yang sangat mengejutkan. Sang juara Interhype musim panas tersingkir. Bahkan terlihat semua pemain Ryozan semuanya menangis dan tidak bisa bangun kecuali sang kapten. Yang dimana Kato berkata, aku tahu bahwa ada hari-hari seperti ini. Sudah cukup, ayo berdiri di barisan."
Kedua tim berbaris dan mulai bersalaman diiringi tepuk tangan para penonton. Namun pas Kato salaman sama Mizuki, tiba-tiba dia malah nyengir seneng banget. Lalu pas salaman sama Sukamoto, Sukamoto gugup banget sambil bilang terima kasih banyak. Namun Kato berkata, bukan cuma di serangan terakhir itu saja, sepanjang pertandingan kau melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan hal itu membuat Sukamoto langsung terkejut. Bahkan dia terdiam sampai Kazama ngasih tahu udah selesai. Lalu Kazama nunjukin Tsukushi untuk melihat ke arah tribun. Habis itu para pemain cadangan semuanya ke arah Sukamoto untuk merayakan dan memuji Sukamoto. Dan lucunya nggak ada yang peduli sama Oshiba. Para pemain Sasaki pun menghadap tribun dan kapten lalu teriak untuk memberikan penghormatan. Semuanya memberikan tepuk tangan, namun ada yang lucu. Si Mu-chan teriak sampai nangis, bahkan suaranya sampai kering. Selamat Sasaki dan terima kasih. Apa suara kami sampai ke kalian? Apa kami sedikit mendorong kalian? Nah, saat pelatih Nakazawa diwawancara, beliau menjawab, anak-anak itu selalu mengajarkan sesuatu padaku. Kami hanya mengetahuinya secara insting. Apapun hasil dan posisinya, apa yang bisa kami lakukan, kami hadapi yang ada di depan mata kami dan melakukan yang terbaik dengan apa yang kami punya. Lalu terlihat Sukamoto benar-benar menangis. Ryozan yang mengalami kekalahan, mereka kembali dengan rasa kecewa. Namun tiba-tiba Kato nyuruh Ikaria gunain pundaknya buat bantu jalan. Namun Ikaria kesal dan gak mau. Tapi lucunya Kato malah jongkok dan nyuruh Ikaria buat naik gendong. Ikaria malah ngebayangin dan merasa jijik. Lalu dia malah langsung lompat dan kabur. Dan Kato pikir dia salah paham. Mungkin bukan lutut Ikaria yang kambuh. Terlihat Marco berjalan menunduk, apalagi dia mendengar fans para anak kecilnya menangis dan melihat adiknya juga menangis. Tentu nggak cuma Marco, Shimura di locker room nangis juga. Tapi ada Go yang menghampiri dan bilang, kau melakukan dengan baik, jangan menyalahkan dirimu. Bahkan Kato pun mukul pundaknya dan nyengir. Dan ternyata cedera Ikaria itu pas dia mengolongi Mizuki, pergelangan kakinya terkilir. Lalu semuanya nggak ada yang menyadari, namun nenek tua itu langsung menyadarinya. Nah, pelatih Akiko pun datang, semuanya jadi hening. Lalu beliau berkata, terima kasih dan pertandingan yang bagus, tapi kita memang kalah. Seketika semuanya terdiam, lalu pelatih Akiko bertanya-tanya, apakah ayahnya juga melalui perasaan seperti ini? Lalu dia bilang ke semuanya, jujur saja aku tidak menyiapkan kata-kata jika kita kalah, tapi aku seorang guru sebelum menjadi pelatih. Kita harus membicarakan masa depan, hidup kalian berlanjut dari sini. Hari ini adalah garis mulai. Kalian yang akan masuk ke perguruan tinggi dan terus bermain sepak bola, memilih jalan khusus, memilih untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. 3 tahun yang kalian habiskan bersama rekan-rekan ini, meskipun kalian mengalami masa-masa sulit dan berat. Pelatih Akiko tiba-tiba menangis, berkata, jangan lupakan, tolong jangan lupakan klub sepak bola Ryozan. Dan ya itulah sepak bola SMA. Semua pemain Ryozan masih menangis, namun hanya Marco yang masih berdiri di tempat sambil menunduk linglung gitu. Soalnya pas dipanggil Sanagi-chan dia nggak dengar-dengar. Sanagi-chan mengumpulkan jersey untuk dicuci. Namun pas Marco ngasih jersinya, tiba-tiba dia malah narik kembali dan mengingat ketika pertama kalinya dia pakai nomor 22 dan sekarang punya ikatan kuat dengan nomor 2. Nah, ternyata si Marco ini ngebocorin Kato bakal ke Urawa, Ikaria ke Yokohama, dan dia sendiri bakal ke Osaka. Dia pun bertanya ke Sanagi-chan, apa aku akan melakukannya dengan baik seperti di Ryozan? Sanagi pun menjawab sambil nangis, tentu saja kamu akan baik-baik saja.
Dan disitulah momen tak terbendung seorang bek terkuat menangis. Inikah akhir masa SMA yang menyenangkan? Nah, setelah itu ternyata Sanagi-chan masih kurang 2 jersey lagi di mana nomor Kato dan Ikaria. Dia pun bingung karena mereka berdua nggak ada di ruangan. Dan ternyata Kato terlihat kembali ke lapangan. Dengan ekspresi sedihnya, dia menunduk ke arah tribun yang sudah tidak ada orang. Karena takdir yang tak terduga, tim Seseki resmi menyingkirkan Ryoza dengan 4-3 di turnamen nasional. Sedangkan Ikaria ternyata dia duduk di tangga dan di sana muncul pelatih Akiko ngasih tahu, Sanagi-chan mencarimu, kumpulkan seragam. Sebaiknya kamu kembali ke dalam sebelum tubuhmu jadi dingin dan pergi ke rumah sakit, jaga-jaga saja. Lalu yang mengejutkan pelatih Akiko, Ikaria bertanya, apa Anda mau berhenti pelatih? Namun pelatih Akiko tersenyum dan bilang, Coach Minakuchi pendahuluku, kondisinya memang sudah tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sekarang dia dirawat di fasilitas rumah sakit, namun entah kenapa sepertinya ingatannya terpaku pada sepak bola. Tak perlu dikatakan, aku putrinya. Sangat mungkin dia sudah tidak ingat kamu atau Kazuhiko lagi. Aku yakin dia menonton pertandingan hari ini. Kamu bisa yakin soal itu. Ini semua salahku. Kalian sudah bermain hebat. Sekali lagi, terakhir kali aku ingin menunjukkan padanya Ryozan memenangkan kejuaraan. Tak peduli berapa tahun pun yang dibutuhkan, jadi aku akan mempelajarinya. Lalu aku akan kembali ke sini, pasti dan dengan kakiku sendiri. Ikaria terlihat tersenyum lalu dia bangun. Sudah selesai hidup di Ryozan juga kehidupan SMA. Lalu dia bilang, itu membuatku tertawa sepuas hati. Sejauh itu rasanya menyenangkan. Pelatih Akiko beneran gak nyangka dan terkejut. Bahkan Ikaria bertanya, benarkah dia menyukai Premier League? Kau dan ayahmu dalam 3 tahun akan kubuat mereka mengirim undangan khusus untukmu ke Inggris. Pelatih Akiko cuma terkejut, namun habis itu dia beneran tertawa, sangat begitu senang. Nah, kita pergi ke ruang ganti tim Seseki yang dimana kocaknya Kurusu malah nyombongin diri di hadapan para senpai yang sangat kelelahan. Tiba-tiba banget ada si Kato buka pintu dengan tersenyum seram. Tentu saja semua pemain Seseki terkejut. Dia minta izin ke pelatih Nakazawa buat bilang ke semua pemain Seseki. Yang dimana Kato bertanya dengan serius, sepak bola Ryozan bagaimana menurut kalian? Semuanya tentu memuji sambil nunjukin ekspresi udah jelas. Bahkan Mizuki bilang, luar biasa, kalian benar-benar kuat. Semua komentar yang positif membuat Kato bingung, lalu dia nyimpulin tim yang bisa dibanggakan ya. Dan tiba-tiba dia menunduk sambil teriak, yang terakhir dari masa SMA, kalian memainkan sepak bola yang luar biasa. Kalian sudah mengajariku banyak sekali, terima kasih Seseki. Tentu saja semua pemain Seseki beneran terkejut, lalu Kato sambil tersenyum memberikan selamat ke tim Seseki. Membuat pelatih Nakazawa pun tahu bahwa dia benar-benar siswa SMA yang luar biasa. Bahkan lucunya pas Kato permisi buat pergi, tiba-tiba dia malah nongol lagi, membuka pintu dan berkata, kalian benar-benar kuat Seseki. Hal itu membuat Kurusu yang dekat pintu kena 2 kali dan ditertawakan semua rekannya. Namun di sisi lain, Mizuki berkata ke Usui bahwa Kato mungkin orang yang paling keren pernah kutemui dan Usui pun setuju dengan itu. Nah, setelah itu pelatih Nakazawa bilang ke Mizuki, komandan rival kita sudah melakukannya, tapi itu belum cukup. Lagi pula, jangan anggap kemampuanku melakukan itu sebagai sesuatu yang pasti. Yang dimana Mizuki tahu maksud pelatih, lalu dia mengangkat tangannya dan bilang, kita menang. Lalu semuanya pun teriak sangat senang, kita menang, kita luar biasa.
Nah, di tempat lain ternyata Ubukata sudah diperbolehkan keluar dan kembali. Profesor Kageyama yang menemani dia kagum karena Ubukata tetap tenang dan terkendali. Namun Ubukata bilang sambil malu, "Aku senang tentu saja, hanya saja mungkin aku terlalu terkejut." Bahkan faktanya, Yuki masih shock nggak percaya Ubukata tidak menangis haru. Ternyata Ubukata berpikir kelelahannya juga kelemahannya. Aku sudah punya kecenderungan itu sejak lama. Kalau sudah menekuni sesuatu, aku sampai lupa melihat hal lain. Aku hampir saja kehilangan semuanya. Penting untuk menemukan keseimbangan yang baik demi melindungi hal yang penting. Nah, ternyata Yuki datang ke Tokyo buat masuk SMA. Pas Ubukata bertanya mau masuk sekolah mana, Yuki malah bertanya balik ke Ubukata. Apa menyenangkan jadi asisten manajer? Hal itu membuat Ubukata bingung, lalu dia pun menghela nafas dan jelasin. Pada dasarnya ada berbagai macam hal di klub sepak bola. Misalnya, di tim kami semuanya idiot, kaptennya juga parah. Tetapi Yuki malah tersipu dan terlihat malah senang. Ubukata sadar dan tahu maksud Yuki. Namun karena Yuki bilang bakal tinggal di Tokyo sama ibunya, Ubukata pun bertanya apa kamu bakal tinggal sama Kazama juga. Tapi ternyata Yuki gelengin kepala. Karena faktanya Kazama itu tinggal dengan kakek nenek dari pihak ayah. Sejak orang tuaku bercerai, tidak mungkin bagi kami untuk tinggal bersama mereka. Nah, ngomongin soal ibu, Yuki bertanya ke Ubukata gimana soal dirinya. Yang dimana Ubukata ngasih tahu bahwa ibunya itu orang yang histeris dan ayahku punya timing yang sangat buruk. Terus terang saja hubungan kami itu buruk. Nah, akhirnya mereka sampai juga di tempat hotel tim Seseki. Tapi pas masuk ke lobi hotel, hal yang membuat Ubukata shock terkejut karena di sana ada ibu dan ayahnya menunggu. Ibunya terlihat marah dan bertanya soal kondisi Ubukata. Bagaimana mungkin aku tidak datang saat mereka bilang kamu pingsan? Tetapi Ubukata terlihat malah tertekan dan bilang, "Jangan teriak, maksudku itu sama sekali tidak penting." Namun ibunya khawatir dan terus teriak. Lalu disitulah ayahnya menghentikan. Tapi kocak banget, ayahnya diem dulu dan pas mau bilang, istrinya malah teriak lagi. Apa sih urusan asisten manajer itu sejak awal? Apa yang mereka suruh kamu lakukan sampai kamu pingsan? Dan lebih kocaknya lagi, Profesor Kageyama malah menghilang gitu aja, nggak mau terlibat. Dan ya, ibu Ubukata terus mengomeli sambil teriak, "Kamu membuang waktuku yang berharga, selalu membuatku repot. Jangan mengatakan sepatah kata pun dan tatap mataku." Namun akhirnya pelatih Nakazawa datang memperkenalkan diri sebagai pembimbingnya. Ibu Ubukata langsung ngasih kartu nama dan lucunya membuat pelatih Nakazawa shock. Soalnya pekerjaan Ibu Ubukata itu seorang pengacara. Aku bisa dituntut. Ibu Ubukata langsung bilang, "Anakku masih 15 tahun. Jika kita berbicara soal tanggung jawab, dia sepenuhnya bertanggung jawab." Namun yang mengejutkannya, Ibu Ubukata berkata dengan ekspresi tulus, "Kami telah mempercayakan dia pada Anda agar kami bisa merasa tenang." Pelatih Nakazawa juga seketika hanya diam dan langsung menunduk. "Kami tidak bisa membuat alasan apapun." Akan tetapi tiba-tiba muncul suara berisik dan ternyata para pemain Seseki muncul semua. Hal tersebut seketika membuat Ubukata terlihat ingin menangis. Bahkan Ubukata langsung berlari ke arah para pemain Seseki. Lalu dia langsung bilang minta maaf karena sudah merepotkan kalian. Hal itu membuat Ibu Ubukata terkejut. Lalu kapten bilang, "Kamu benar-benar membuat kami khawatir." Tapi tiba-tiba Haibara teriak ke Ubukata, "Kita semua menang." Bahkan dia malah langsung ngerangkul Ubukata dan berterima kasih karena semua berkat dirimu asisten manajer. Semuanya juga memuji Ubukata dan kocaknya si Oshiba main pegang kepala Ubukata aja sambil tertawa. Membuat Sato teriak buat berhenti dan Inohara juga bilang dia lagi sakit.
Semuanya malah jadi berisik dan menggoda Ubukata di lobi hotel, dan mengejutkannya, ibu Ubukata terdiam karena melihat putrinya terlihat sangat-sangat bahagia. Namun di sisi lain, Sukamoto terlihat entah kenapa terus nunduk. Nah, pada akhirnya Ubukata kembali ke kamarnya bersama Yuki-chan, di mana Yuki ingin membantu menyiapkan video pertandingan meskipun Ubukata khawatir Yuki nggak balik ke kamar ibunya. Namun Yuki bilang itu tidak perlu. Dia berkata, bukankah Seseki bermain sangat baik di pertandingan hari ini, yang dimana Ubukata langsung menganalisa permainan timnya dan ingat persis. Tapi Yuki jadi shock terkejut mendengar hal itu. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka dan ternyata itu si Sukamoto. Yang dimana Sukamoto langsung nunduk minta maaf soal kemarin malam. Tapi karena cuma itu, Ubukata langsung menutup pintu. Tetapi ternyata dia masih di luar. Ubukata bertanya apa yang terjadi. Pertandingan hari ini kamu terlihat seperti orang yang berbeda dibandingkan pagi tadi. Sukamoto malah nggak tahu maksud Ubukata dan hal itu terlihat membuat Ubukata sangat kesal. Namun kita pergi ke ayah dan ibu Ubukata yang pulang dulu, yang dimana memang ibunya nggak berniat membawa putrinya bersama. Aku khawatir suatu hari tubuhnya akan kolaps, dan beliau ingat Ubukata pas kelas 2 SMP, dia hanya menghabiskan sepanjang hari di kamarnya melakukan sesuatu. Tapi saat dia mulai punya banyak teman sebelum masuk SMA, semuanya terasa lebih cerah. Itulah kenapa aku sangat lega. Tapi perasaan aslinya ibu Ubukata saat ini penasaran sebenarnya perasaan apa itu. Dan sekarang aku mengerti, dia tidak bisa hidup dengan cara seperti itu. Nah, lanjut ke Ubukata dan Sukamoto, yang dimana Ubukata bertanya, apa kamu ingat sesuatu yang pernah kukatakan dulu? Aku bilang, itu mustahil bagimu, jadi berhentilah. Lalu tiba-tiba Ubukata meminta maaf. Aku benar-benar salah. Aku sudah memperhatikanmu dengan seksama. Semua itu hanya kesalahan. Bahwa kamu selalu memainkan pertandingan yang kalah, pemain yang buruk, dan akan selalu cedera. Tapi hari ini rasanya seperti aku sudah diperlihatkan jawabannya. Yang dimana paling membuat kita terkejut, kita melihat senyuman Ubukata ke Sukamoto. Dia bilang, terima kasih, aku tidak bisa lagi mengatakan bahwa kamu pemain yang buruk. Tapi habis itu kocaknya, dia langsung pergi itu aja menutup pintu, dan Sukamoto juga malah kebingungan. Lalu pada akhirnya Ubukata semakin semangat dan bahagia melakukan pekerjaannya. Dan hal itu membuat Yuki penasaran apa hal sesuatu yang terjadi. Nah, ternyata sebelumnya itu Yuki-chan sama Ubukata nyiapin potongan-potongan video pertandingan Seseki. Dan tentu semuanya malah senang banget melihat diri mereka. Tapi lucunya, Kurusu protes kenapa scene terakhir malah nyorot Sukamoto. Bahkan si Mizuki malah nangis dan Inohara malu-malu. Bahkan kocak banget, semuanya malah minta putar ulang lagi. Namun Ubukata teriak untuk diam. Besok 5 Januari dan di Stadion Komazawa seperti hari ini sudah diputuskan bahwa kita Seseki akan main di pertandingan pertama. Lawan kita adalah perwakilan Shizuoka Academy Ottawa yang dipimpin Asaichi Tsunayama. Tsunayama termasuk top 10 dan bisa dikatakan penjaga gawang nomor 1 di turnamen ini. Mereka juga tim yang mengalahkan Kapten Mizuki dan yang lain 2 tahun lalu saat mereka masih tahun pertama. Tentu saja ini tidak akan mudah sama sekali. Namun Ubukata bilang, Seseki juga akan mengalahkan Ottawa. Aku yakin akan itu. Tapi pas masih keadaan meeting, tiba-tiba siswi Seseki datang ke hotel dan minta jabat tangan ke Mizuki. Di sana juga ada Kasahara yang tiba-tiba ikut duduk. Kocaknya Haibara beneran shock dan gak sadar ada Kasahara. Tentu bagi Sukamoto juga dia kaget. Lalu Kasahara berkata, kamu sudah jadi hebat ya. Tapi kocaknya lagi, Sukamoto gak denger itu karena suasana berisik membuat Kasahara nangis.
Di sisi lain, Oshiba yang berisik sendiri ngajak Sato buat sembunyi. Lucunya, Sato berlagak nggak mau, Suzuki juga nggak mau. Alasan Oshiba karena nggak mau tidur sama Kimishita. Namun, Ubukata tiba-tiba memanggil Oshiba. Kurasa MVP hari ini adalah Oshiba Senpai. Hal itu membuat Oshiba terharu sampai nangis, lalu lucunya dia teriak ke Kurusu pengen tidur di kamarnya. Tapi, Kazama pikir orang yang paling menumpuk frustasi hari ini adalah pasti Kimishita. Dan sepertinya di pertandingan berikutnya akan ada ledakan. Di mana kita pindah ke Oshina dan Aiba ngobrol berdua di kafe, diikuti Ura dan Otomo ngumpet sambil nyamar. Yang dimana Hoshino bertanya kenapa Aiba nggak pulang. Lalu Aiba menjawab, karena aku tidak punya alasan untuk pulang. Aku lebih milih tinggal di sini dan menonton hal-hal menarik. Lalu Aiba ngomongin gegen pressing Seseki yang buat dia benar-benar terkejut. Tapi kenapa mereka nggak pakai pas lawan kita? Dan untuk pertandingan selanjutnya, Seseki lawan Ottawa. Aiba bertanya ke Hoshina, bagaimana menurutmu? Namun Hoshina terdiam dengan tatapan serius. Lalu Aiba pun nyuruh hitung sampai 3, nyebutin nama tim yang bakal menang barengan. Dan mengejutkan, Hoshina dan Aiba bilang tim Seseki. Hoshina bilang gegen pressing kalau mereka berhasil menciptakan banyak peluang, Ottawa tak akan bisa menghentikan mereka. Kalau dilakukan dengan sempurna, pertahanan langsung jadi tak berdaya. Lalu Aiba bertanya lagi, di mana soal pemenang dari pertandingan yang lain? Di mana ternyata Sekan bakalan melawan Sakuragi. Nah, kita ke pemain second, di mana Himura ngeremehin tim Sakuragi ke Higuchi, yang dimana ternyata Sakuragi cuma menang 1-0 sedangkan second 3-0 hari ini. Namun Higuchi bilang, gimana pun Saku punya Indo, kau lihat kan fisik dan kontrol bolanya sangat bagus. Tapi si Himura malah tertawa, lalu dia bilang, kita punya Gen Ichiro Taira dan selama aku di sini, Sekan akan menang. Sudah diputuskan, kita akan menjuarai turnamen dengan hat-trick yang aku cetak dan lalu aku akan balas dendam musim panas dengan mengalahkan Kazama dan Seseki. Akan tetapi, ternyata Higuchi ngasih tahu bahwa Narukami nggak main hari ini pas mereka menang 1-0. Higuchi nggak tahu alasannya, namun kalau SMA Saku mainin Narukami, mungkin mereka akan lebih hebat. Dan ternyata mereka yang ngobrol, Taira nggak ada dan dia ada di atap sedang memikirkan sesuatu. Nah, keesokan harinya, kita melihat Tsunayama sedang sendirian berdiri di gawang dan tiba-tiba datang Kato dan Go. Yang dimana ternyata Kato penasaran dari dulu maksud latihan imajinasi berdiri di depan gawang Tsunayama. Tsunayama bilang, aku setidaknya ingin tahu kondisi diriku sendiri, entah sedang dalam performa bagus atau buruk, lapangannya juga berbeda, sensasinya selalu berbeda setiap hari. Dan hari ini tuh cuaca cukup dingin dan Kato pikir 90% bakal turun salju. Bahkan Tsunayama yakin banget bakalan turun salju. Nah, faktanya juga ternyata Kato janjian ketemu Tsunayama dan alasannya Kato tiba-tiba buka jaket dan bilang, bagaimana kalau kita nendang bola sebentar? Tsunayama nggak masalah, lalu Go terkejut dan dia pergi ke belakang gawang, yang dimana tendangan pertama Kato berhasil ditepis. Sambil nendang bola, Kato juga ngasih tahu alasannya. Maaf banget, kami merebut dari kalian kesempatan untuk membalas dendam musim panas. Namun Tsunayama bilang, bahkan jika kami menjuarai turnamen, bekas kekalahan dari Ryozan tidak akan hilang. Tapi dari obrolan mereka, Go di belakang terkejut melihat Tsunayama yang solid, cepat, dan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Jadi inikah penjaga gawang tim nasional Asaichi Tsunayama? Apa dia beneran manusia? Nah, alasan yang sebenarnya Kato pengen peringatin Tsunayama. Namun dia ternyata udah tahu kau bermain sangat luar biasa dan kalian tetap kalah. Kemenangan Seseki bukan kebetulan. Lalu Tsunayama bertanya ke Kato, apa menurutmu kami akan kalah? Lalu Kato menjawab, tidak, menang atau kalah tidak akan tahu sampai penutupnya dibuka. Namun Tsunayama tahu Kato menganggap dirinya dan timnya dalam posisi tidak menguntungkan. Kato bilang, tapi tetap Seseki anggap saja performa mereka akan sama seperti kemarin atau bahkan mungkin sudah melampauinya.
Tsunayama hanya tersenyum dan berterima kasih. Aku jadi memahami kondisiku. Lalu dia berkata ke Kato, kami akan mematahkan harapanmu. Yang dimana mereka berdua ini seakan udah tahu Sasaki emang kuat banget dan Otowa nggak bakal menang. Nah, setelah Tsunayama pamit, Go iri dan pengen main lawan Tsunayama. Aku ngerasa seperti tertinggal. Lalu tiba-tiba salju beneran turun dan sepertinya akan menumpuk juga. Dan di saat turun salju, semua orang datang ke stadion untuk menonton kuarter final match pertama turnamen nasional antara Saseki melawan Otowa. Semua penonton yang sudah masuk, mereka jadi nggak sabar dan saling bertanya siapa yang bakal menang. Dan kebanyakan orang memilih Saseki yang diunggulkan. Dan kick off dijadwalkan jam 12:05. Nah, di lorong terlihat Tsunayama sedang berdiri sendiri dan mengingat perkataan Kato sebelumnya soal Saseki. Lalu dia bilang, aku sudah menangkap banyak hal dengan tangan ini, itu yang aku pikirkan. Tetapi tiba-tiba malah ada bola ke arahnya dan ternyata itu dari Tsukamoto. Dia pun minta maaf ke Tsunayama, namun Tsunayama ngasih bola dengan satu tangan dan bilang, sepertinya keadaannya berbalik dalam beberapa hari saja. Kami akan menang, kami akan membalikkan prediksi. Nah, setelah itu kita pergi ke ruang ganti Saseki, di mana pelatih Nakazawa bilang Otowa adalah runner up. Cuacanya memang kurang beruntung, tapi kondisinya akan sama untuk kedua tim. Habis itu pelatih ngasih Ubukata yang memulai, yang dimana Ubukata beneran ngasih arahan taktik. Dia ngasih tahu tim Otowa seperti apa dulu. Formasi mereka 4-4-2, mereka tidak punya banyak variasi serangan. Kalian harus waspada pada nomor 8 Motoyama dan kemampuannya dalam bola mati. Saat ke-8 pemain turun bertahan, mereka juga punya pergerakan yang sangat banyak. Mereka butuh 10 detik untuk menciptakan tembakan. Dan ketika mereka semua melewati garis tengah secara bersamaan, kecepatan mereka beralih dari bertahan ke menyerang lebih cepat dari Ryozan. Tolong beri perhatian khusus di belakang garis pertahanan seperti yang kita cek di video kemarin. Selain itu, kiper mereka Tsunayama di turnamen ini juga kondisinya luar biasa bagus. Tidak perlu diperdebatkan lagi, dia kiper nomor 1 di turnamen ini. Itulah tipe tim Otowa. Pertahanan dengan rasa stabilitas yang luar biasa serta kemampuan melancarkan serangan balik tajam di momen krusial. Singkatnya, Usui bilang bertahan dengan sempurna dari serangan balik mereka dan menghancurkan pertahanan Tsunayama. Lalu yang mengejutkannya, starting line up Saseki kali ini gak ada Kazama dan Inohara, diganti oleh Nakijin. 3 penyerang dari kanan Tsukamoto, Oshiba di tengah, dan kapten di kiri. Kurusu jadi gelandang serang, 2 gelandang bertahan, Sato di kiri dan Kimishita di kanan. 2 center back Usui dan Nitobe, fullback kanan Haibara dan kiri Hayase, dan kiper adalah Nakijin. Tapi lucunya Haibara ngasih tahu kaki Nitobe sudah mulai kram. Semuanya juga malah bercanda, namun pelatih Nakazawa berkata ke Kazama dan Suzuki bersiap masuk kapan saja. Lalu Ubukata manggil Kimishita, ada opsi baru, tolong perhatikan timing yang tepat. Dan untuk Tsukamoto, jangan lewatkan kesempatan untuk follow up. Mencetak gol pertama, kalau kita bisa melakukannya, kita akan jauh lebih dekat dengan kemenangan. Serang, serang, dan terus menyerang, itulah strategi menghancurkan Tsunayama. Lalu kapten berkata dengan kata lain seperti biasa, tetapi Oshiba menghentikan kapten. Kali ini giliranku sebagai kapten berikutnya. Oshiba pengen ngasih ceramah dan semangat, tidak peduli sebesar atau sekecil apapun gelombangnya, tapi jangan khawatir, kalian punya aku. Namun kocaknya semuanya pada diam dan suasana jadi hening. Semuanya jadi ribut karena para senpai gak ada yang milih Oshiba. Lalu Usui berkata, seperti biasa kita adalah penantang. Mari kita raih kemenangan yang belum sempurna. Dan disitulah pemain lain tepuk tangan dan nyindir Oshiba. Nah itu baru pemimpin. Ditambah lagi tiba-tiba si Tsukamoto udah teriakin yell Saseki. Namun Oshiba langsung teriak juga buat menghentikan. Tapi semuanya nggak peduli dan langsung melanjutkan yell dari Tsukamoto.
Nah, di sisi lain, Tsunayama yang baru balik ke ruang ganti, semua rekannya udah teriak semangat sebelum pertandingan. Hal itu membuat dia terkejut, lalu Motoyama berkata ke Suna yang telat dari mana. Lalu dia nyuruh semuanya buat kumpul karena kapten bakal mengatakan sesuatu, di mana dia bilang, kalau bola memantul karena salju itu meningkatkan peluang kita. Jatuhkan bola di antara garis pertahanan mereka dan kiper, lalu waspadai bola pantulnya. Usahakan jangan sampai cedera. Tsunayama yang mengatakan itu dia sambil berkata dalam hatinya, ini cuma sepak bola SMA dan sepak bolaku akan terus berlanjut. Namun temannya yang lain tidak tahu nasibnya, ini cuma tempat singgah tempatku bagaimanapun juga bersama Kazuhiko dan Ryosuke di tim nasional. Motoyama terlihat kayak tahu isi pikiran Tsunayama, namun tiba-tiba Suna bilang, ayo kuasai bola dengan kuat, mari menang dengan seluruh hati kita. Tidak ada hubungannya Saseki yang diuntungkan, Ottawa adalah tim terbaik di Jepang, ayo menang bahkan kalau itu membunuh kita. Karena faktanya habis menang dari Ryozan, Saseki itu kayak jadi tim terkuat bahkan melampaui Ryozan itu sendiri. Makanya Saseki paling diunggulkan. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk ke